Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan diri kita, jiwa kita, dan juga hati kita untuk selalu belajar dan belajar. Karena tidak ada yang terbaik seseorang itu dari sholatnya, saum atau zakatnya saja, atau muamalahnya saja, kecuali jika ia selalu menuntun, mencoba dirinya selalu dengan ilmu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka ia akan dipahamkan pada dinul Islam. Jadi kebaikan itu bukan hanya dipandang dari materinya atau dari ilmunya atau dari ibadahnya, tapi apa yang dikehendaki Allah, gitu. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk memahami dinul Islam. Sebab banyak orang yang punya ilmu tapi tidak memahami dinul Islam. Di luar sana mungkin ada yang lebih pintar dari kita, ya. Mungkin ada yang lebih pintar daripada saya, ya. Bahkan jurusannya sudah S1, S2, S3, ya. Nggak tahu sampai S berapa, ya. Tetapi apakah kepintaran itu bisa cukup untuk memahami agama? Banyak yang punya ilmu tapi ujung-ujungnya malah berdebat. Banyak yang punya ilmu tapi mencelakakan orang lain, ya. Itulah bagaimana pentingnya kita memahami dinul Islam, ya. Bukan hanya anugerah ilmunya, tetapi bagaimana kita bisa memaknai keislaman dan menjalankan yang namanya keislaman dengan tepat, sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tema kita di hari Sabtu ini seputar nasihat memilih teman. Masih ada beberapa bagian, ya, yang akan kita teruskan. Yang tentunya mudah-mudahan juga bisa dipahami. Bagaimana seseorang dalam memilih teman itu harus benar-benar selektif, ya. Karena yang namanya teman itu bisa mempengaruhi sikap dia, perilaku dia. Nah, kita mah terkadang terpengaruhi oleh yang dekat, ya. Yang jauh mah nggak akan terpengaruh sama kita. Yang dekat biasanya
orang yang mempengaruhi. Bisa jadi keluarga atau bisa jadi teman yang dekat ya. Iya, bisa jadi dengan jamaah gitu ya. Apa aja yang dekat dengan dia gitu. Bahkan kalau orang sudah berteman dengan orang yang tidak baik, maka kesananya dia bisa jadi nggak baik gitu. Oh, katanya nggak akan terpengaruhnya, kuat cenah. Tapi pasti ada aja pemikirannya yang mempengaruhi ya. Yang namanya orang itu kan pemikirannya beda-beda. Karena itulah pentingnya kita terus memperbarui keilmuan. Demi mendapatkan ikhwan ya. Ikhwan yang benar-benar mendukung pada pendapat kita atau menegur kita, menasihati kita. Dia mendukung apabila kita benar, menasihati kita kalau kita keliru atau salah ya. Mengoreksi kita ya. Kalau kita belum tepat. Itulah seorang teman ya. Dan seorang teman itu nggak perlu muluk-muluk ya. Ingin punya teman yang hafiz gitu ya. Apakah bisa nyarinya sekarang gitu ya? Jarang ya. Jarang. Mungkin ya hafiz juga itu sibuk dengan menghafalnya karena dia kurang konsen pada keterbukaan yang lain gitu ya. Ya itu wajar gitu ya. Karena itu yang namanya mencari teman, cukuplah kita watawasobil haqi watawasobis sabr ya. Dia senantiasa menasihati dalam kebenaran dan mengajak pada kesabaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia senantiasa menolong temannya dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena itulah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada celaan atasmu apabila engkau hanya berteman akrab dengan orang yang dapat membantumu untuk mengingat Allah. Justru sangat terpuji maksudnya. Orang yang berteman dengan nantinya pembantu untuk mengingat Allah. Karena itulah haruslah kita menjadi orang yang yatadzakkarun, orang yang senantiasa mengingat. Ini tentunya ada sebuah nasihat ya buat kita orang yang mengingat. Bagaimana dikatakan Imam Malik bin Dinar rahimahullah, seluruh teman yang duduk itu yang tidak bisa kamu ambil sisi baiknya, maka jauhilah tuh.
Kalau nggak ada sisi baiknya si teman itu jauhi, udah itu tegas gitu ya. Buat apa berteman dengan dia gitu ya? Ya, ngerugi gitu ya. Tinggalkan we gitu kan. Dengan memiliki teman yang baik, kita bisa sering mendapatkan nasihat dan masukan yang menyejukkan jiwa. Satu gambarannya, ketika Mubarak Abu Hamad berkata, saya pernah mendengar Sufyan Ats-Tsauri memesankan pada Ali bin Al-Husain As-Salimi. Melalui pesan yang panjang, beliau berkata, hati-hatilah kamu dari perkara yang akan dapat merusak amalan dan hatimu. Tuh. Amalan dan hati ya, yang dirusak. Yang dapat merusak hatimu ialah bersama ahli dunia. Tuh. Kalau bersama ahli dunia itu merusak hati kita ya. Hati kita tidak cenderung pada akhirat gitu ya. Gitu. Ketika duduk bersama orang yang ambisinya dunia dan dunia gitu ya. Dan dia tidak mengisi dunianya dengan akhirat gitu. Iya. Sibuk we terus sibuk gitunya. Nah, itu. Pernah gitu ya ditemui mungkin orang yang senantiasa ambisinya dunia. Ya contoh-contohnya orang yang bergelut pada harta-harta ribawi gitu kan. Apalagi itu ya. Lebih parah lagi dosanya. Atau bergelut pada jualan-jualan yang tidak berkah ya. Nah, itu parah dosanya. Sudah dosa cinta pada dunia, dosa lagi pada yang haram gitu. Bukan pada yang halal. Pikirannya mah bisa meracuni ya. Wah, kita harus seimbang dunia akhirat gitu kan. Bisa we pikiran nama. Padahal itu keliru ya gitu. Jadi kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik ya. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia gitu. Artinya salah bukan 50% 50% gitu. Ya 70% 30% gitu ya. Ai berat mah 59% 41% gitu ya. Berat mahnya. Atau paling berat ya jangan sampai 50-50 lah gitu. Piraku 50-50 mah pasti orang itu ada kecenderungannya. Kalau nggak cenderungnya dunia pasti akhirat gitu. Pasti ada kecenderungan gitu. Ibarat air dengan minyak gitu ya. Nggak akan bisa nyatunya. Air dan minyak. Karena itulah ketika bicara dunia dan akhirat, maka manfaatkan dunia itu untuk ladang akhirat kita. Gitu aja, simpel. Ya. Ya bisa makan untuk kuat dirinya beribadah. Pakaian yang bersih untuk bagus ke masjid misalnya. Bahkan banyak sekali pekerja-pekerja yang bergelut pada amal-amalan yang solih gitu ya. Tidak melupakan sholat ya gitu. Bahkan bisa menghafal Quran, masih banyak gitu ya.
Alhamdulillah lah. Indonesia mah dibekali gitu ya. Orang-orang yang ilmunya bisa dimanfaatkan ya. Bukan hanya kepikirannya untuk agama, tapi untuk manfaat dunia juga. Itu akan besar ya manfaatnya untuk kita semua. Kemudian yang dikatakan oleh beliau bahwa orang-orang yang penuh ambisi dan saudara-saudaranya setan ya, yang mengeluarkan harta di selain ketaatan kepada Allah. Jadi hartanya bukan untuk ketaatan ya. Dan hati-hatilah engkau dari perkara yang dapat merusak agamamu, yaitu duduk bersama orang-orang yang banyak bicara. Boleh nggak banyak bicara? Kalau itu caranya baik, boleh aja ya. Kalau nggak bisa, kul khairan aw liyasmut, gitu aja simpel ya. Katakanlah yang baik atau diam. Ya. Di kita yang namanya cerewet itu ya, kadang nggak berkah gitu ya. Kalau bahasa apa itu, katanya ada cerewet yang hasanah gitu ya, ada yang cerewet yang dolala. Bagus kalau misalnya cerewet yang hasanah ya. Cerewet yang hasanah ya kalau dia membicarakan perkara-perkara yang positif gitu. Kalau dia banyak membicarakan perkara yang positif itu hasanah ya. Tapi yang dolalah bagaimana orang yang bicara seenak kedewe ya, semaunya sendiri, seolah-olah dirinya benar gitu. Itu yang dolalah ya, yang buruk, yang syar, yang dibenci. Karena itu memiliki teman yang baik meski sedikit ya, jauh lebih baik daripada memiliki teman yang banyak tapi menyerumuskan. Kata Abu Dzar, sendiri tanpa kawan ya, nyalira weh gitu ya. Jadi nyalira teh sanes ku euleun. Apa itu ku euleun tuh? Saya kurang ngerti ku euleun ya. Ku euleun, ticingan gitu ya. Dan sebagainya gitulah. Justru kalau sendiri tanpa kawan lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang buruk gitu ya. Sok pemuda zaman ayeuna nya. Waduh. Kebanyakan perilaku mereka kalau tidak dibimbing dengan agama udah kacau balau gitu. Ngomongnya kesana kemari, kadang kasar, kadang gak bermanfaat ya. Kadang kalau nggak ngomongin dunia paling ngomongin kabogoh gitu kan. Ini kabogoh we gitu kumaha gitu nya. Jadi pami can aya teman chatting berarti can aya kemajuan gitu. Kalau ada teman chatting ada kemajuan berarti tah eta pemuda zaman now teh ukuranna teman chatting gitu ya. Gitu. Makanya kita harus benar-benar 1 menit lagi ya. Bagaimana cari teman itu yang pikirannya akhirat gitu. Kalaupun dia berkelut pada dunia, bagaimana dia manfaatkan dunia itu untuk ladang akhirat dia. Dan kata beliau, berteman dengan orang yang soleh lebih baik daripada menyendiri.
tong serangan teuing gitu nya. Cari teman-teman yang solih itu kan banyak ya. Di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, di halakoh-halakoh ya, di liko dan sebagainya. Itulah yang bisa membimbing kita menuju jalan yang terbaik. Nah itu, bagaimana faedah yang ketiga sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan membahas faedah yang penting juga tentang adab ketika makan ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.